Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seekor serangga yaitu serangga lebah. Lebah merupakan kelompok serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Tapi apakah kalian tahu meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian? Lebah masuk dalam suku atau famili Apoidae yang dalam bahasa Latin disebut ordo Hymenoptera, yang artinya serangga bersayap berselaput. Tahukah kalian, di dunia kita ini terdapat kurang lebih dari 20.000 spesies lebah loh. Sebab lebah dapat ditemukan di setiap penjuru dunia kecuali bagian kutub utara dan kutub selatan. Mungkin dingin ya. Lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Di alam liarnya, lebah membuat sarangnya di bagian pepohonan, sela bebatuan, dan tidak sedikit lebah yang membuat sarang di dalam tanah. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara hidup lebah. Lebah betina memiliki peran penting dalam kelompok serangga ini. Perilaku lebah sangat ditentukan oleh perilaku ratu lebahnya. Lebah soliter. Lebah soliter biasanya disebut sebagai lebah introvert karena mereka hidupnya menyendiri. Jomblo, bos. Lebah soliter juga membangun sarangnya sendiri dan mencari makanan tanpa bantuan dari lebah lainnya. Biasanya lebah introvert ini akan mati atau meninggalkan sarang pada saat keturunannya belum menjadi lebah dewasa. Kadangkala, beberapa spesies lebah soliter ini memberi makanan dan merawat anaknya tanpa memberikan makanan cadangan bagi anaknya. Bentuk hubungan seperti ini lebih dikenal dengan istilah subsosial. Sementara pada lebah madu, mereka hidup berkelompok, bisa juga disebut berkoloni, dan saling berbagi tugas sesuai dengan bentuk fisik masing-masing ataupun kasta dari lebah itu tersebut. Yang pertama kita akan membahas lebah ratu, atau bisa juga disebut ratu lebah. Kebalik. Ratu lebah berjenis kelamin betina. Ya iyalah, masa iya ratu laki-laki? Ratu lebah merupakan induk dari semua lebah dalam satu koloni atau kelompok tersebut. Yang kedua kita akan membahas lebah betina, atau yang lebih dikenal sebagai lebah pekerja, yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. Yang ketiga adalah lebah jantan. Jumlahnya dia lebih sedikit daripada lebah betina, yaitu kisaran ratusan lah di dalam satu koloni lebah. Setiap kasta lebah memiliki tugas masing-masing. Lebah ratu salah satunya. Lebah ratu hanya terdapat 1 ekor di setiap koloni. Tugasnya mengontrol kegiatan lebah betina dan lebah jantan. Fisik dari ratu lebah bisa terlihat lebih besar karena saat masih berbentuk larva, lebah ratu diberikan makanan yang beda oleh larva-larva lain, yaitu susu lebah atau biasanya kita kenal sebagai royal jelly. Royal jelly ini yang memberikan bentuk tubuh ratu lebah menjadi lebih besar dibanding yang lain dan bisa menghasilkan telur yang banyak. Royal jelly kaya akan vitamin dan gizi. Di sini kita akan membahas lebih rinci tugas dari masing-masing kasta. Yang pertama, ya apalagi kalau bukan ratu lebah. Sebagai ratu, tugas utamanya adalah bertelur selama hidupnya. Perkawinan yang dilakukan oleh ratu lebah ini hanya sekali seumur hidup. Perkawinan dilakukan dengan cara terbang tinggi ke udara dan cuaca cerah, dan pejantan yang mengejarnya akan dapat mengawini sang ratu lebah. Namun, pejantan itu tidak lama akan mati karena biasanya tetis dari pejantan lepas dan tertanam pada ovarium ratu lebah. Kasian banget tuh jantan. Lebah ratu yang aktif mampu menelur kira-kira 2000 telur sehari. Harapan dari ratu lebah, dia hidup lebih lama, yaitu sekitar 3 tahunan. Selanjutnya kita akan membahas lebah pekerja. Lebah bekerja tugasnya mengumpulkan serbuk sari dan nektar bunga, lalu akan dirubah menjadi madu. Apakah kalian tahu, madu merupakan hasil dari nektar yang dimuntahkan kembali dari dalam tubuh lebah pekerja dan disimpan dalam sarang lebah untuk cadangan makanan. Ya, makanan larva juga makanan manusia sih. Makanan madu ini juga untuk larva dan pupa. Ada juga lebah betina yang bertugas bersihin sarang dan merawat telur dari anak-anak ratu lebah. Sayangnya, hidup dari lebah pekerja ini hanya sebentar.
yaitu sekitar 3 bulan, atau mungkin juga lebih sedikit dari itu. Lebah pekerja betina dari larva hingga akhir hidupnya memakan madu. Apabila kesuburan reproduksi telur sudah berkurang atau usia ratu lebah sudah tua, secara naluri lebah pekerja meremajakan koloni baru dan mencari telur-telur yang terbaik. Setelah telur menetas menjadi larva, larva-larva terbaik itu akan diberi makan royal jelly agar bisa menjadi ratu lebah yang baik. Sementara itu, lebah pekerja juga bisa bertelur dan telurnya dapat menetas jika koloni lebah kehilangan ratunya. Maka secara alami, lebah betina akan bertelur dan lahir dari telur. Lebah pekerja itu semuanya berjenis kelamin betina. Sementara untuk lebah jantan, dia lahir dari telur yang tidak dibuahi. Jadi, ketika ada seekor lebah yang bertelur tanpa dikawini, anaknya otomatis akan menjadi lebah jantan. Lalu kita akan bahas masalah lebah jantan. Lebah jantan mempunyai tugas utama yaitu mengawini ratu lebah. Lebah jantan merupakan lebah dari telur yang tidak dibuahi serta diberi makanan nektar dan madu biasa. Jumlahnya hanya sedikit, kisaran ratusan. Karena tugas dari lebah jantan ini hanya sedikit, tugasnya hanya mengawini lebah ratu lalu mati. Dan di sini juga saya akan membahas sedikit. Pada budidaya lebah, lebah yang biasa digunakan adalah lebah yang jinak atau tidak agresif. Karena kalau lebah-lebahnya agresif, nanti muka petaninya bisa pada bonyok-bonyok deh. Oke, selanjutnya kita akan membahas siklus hidup lebah. Lebah menjalani metamorfosis lengkap, atau bahasa kerennya holometabola, sehingga terdapat 4 tahapan untuk kehidupan lebah. Dimulai yang pertama dari telur, yang kedua larva, yang ketiga pupa, dan yang keempat imago. Kita bahas satu-satu. Mulai dari telur yang dihasilkan ratu lebah, telur akan menetas dalam beberapa hari menjadi larva. Setelah menjadi larva, telur akan menjadi pupa atau kepompong, yang nantinya kepompong tersebut akan berubah menjadi anak lebah, tumbuh menjadi lebah dewasa. Selanjutnya kita akan membahas fungsi lebah di alam bebas. Di alam bebas, lebah sebagai serangga penyerbuk utama, atau yang lebih singkatnya kita kenal sebagai perkawinan antara tumbuhan. Karena tumbuhan tidak bisa berjalan sendiri, jadi tumbuhan mengandalkan lebah untuk memindahkan serbuk sari dari bunga yang satu ke bunga yang lainnya. Disinilah saling berhubungannya antara lebah dan tumbuhan. Kesukaannya lebah pada nektar dan serbuk sari membantu penyerbukan silang tumbuhan dalam penyerbukan buatan tanaman tertentu. Atau dalam sebuah kasus, ketika manusia ingin menyilangkan sebuah tumbuhan dengan tumbuhan yang lainnya, mereka mengurung lebah di suatu tempat. Lebah dipiara dalam kurungan berisi tumbuhan-tumbuhan yang akan disilangkan agar menciptakan sebuah tanaman baru. Di sini manusia berperan penting, karena di sini juga manusia memanfaatkan madu dan sarang lebah sebagai obat-obatan. Pemeliharaan lebah dilakukan oleh manusia sejak zaman dulu, mungkin sebelum nenek dan kakek kita lahir ya. Hehehe. Sedangkan ilmu tentang lebah dan pemeliharaan dikenal sebagai apiari. Dan di sini usaha peternakan lebah disebut juga dengan nama tersebut. Madu yang dihasilkan lebah disukai banyak sekali hewan. Salah satunya beruang dan manusia. Manusia itu hewan bukan ya? Beberapa jenis lebah memiliki sengat yang sebetulnya bersifat fatal bagi dirinya sendiri. Karena biasanya ketika seekor lebah menyengat, sengatnya akan menempel pada tubuhnya. Pada tubuh sesuatu yang dia sengat. Ini amat menyakitkan sebetulnya bagi hewan yang disengat. Namun bagi lebah, dalam beberapa kasus ketika mereka menyuntikkan sengatnya, sengat dan kantong kelenjarnya akan terlepas dari tubuhnya, dan ini menyebabkan sang lebah bisa mati. Walaupun sengat ini beracun, tapi dalam beberapa kasus
Sengat ini juga digunakan oleh manusia untuk pengobatan akupuntur misalnya, yang dinamakan terapi lebah atau bahasa kerennya apiterapi. Ya, kalau kalian mau coba silakan sih, kalau saya sih ogah. Bagaimana tidak? Disengat lebah bisa pada bengkak tuh muka. Oke, kita lanjut. Dalam peternakan modern, selain madu yang dihasilkan oleh lebah, manusia juga mengambil racun pada lebah. Caranya, mereka memasang semacam perangkap atau jebakan di mulut-mulut sarang lebah berupa aliran listrik. Hal ini menyebabkan lebah akan tersengat. Ketika lebah ini kaget, lebah akan mengeluarkan bisanya. Lalu bisa-bisa lebah ini akan dikumpulkan dan dijadikan untuk ramuan obat-obatan. Jadi kita bisa lihat di sini, lebah itu sangat menguntungkan bagi manusia dan tumbuhan. Yang pertama tadi kita sudah sering merasakan adalah madu yang sering lebah makan. Yang lebah makan nektar lalu dia muntahkan jadi madu dan kita konsumsi. Selanjutnya racun. Racun lebah ini bisa juga digunakan untuk pengobatan. Dan sudah banyak pengobatan-pengobatan yang lebah. Di beberapa kasus di bagian negara, bukan cuma racun dan madu yang digunakan oleh manusia. Ada juga manusia yang menggunakan larva dan pupa lebah dijadikan jadi bahan baku makanan. Seperti di Indonesia contohnya. Salah satu tempat di Indonesia menjadikan larva dan pupa menjadi botok lebah. Tepat bukan? Uang. Mulai dari madu, racun, sarang, ya larvanya kita makan. Tapi kalau saya boleh menyarankan, sebenarnya lebah yang diambil bukan lebah dari alam, lebah yang sudah tangkarkan. Karena ketika lebah ini musnah di alam, apa yang pernah Einstein bilang, manusia tidak akan pernah bertahan lama ketika lebah itu punah, yaitu cuma bertahan 4 tahun karena tumbuhan semua akan mati. Ketika tumbuhan mati, manusia tidak memiliki oksigen ataupun juga sumber makanan. Kita mau hidup pakai apa? So, buat teman-teman, lebah mungkin berbahaya. Lebah juga dapat memberikan manfaat yang besar ke kita. Jadi sayangi alammu, cintai negerimu, lestarikan bumi. See you